أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء إلى يوم المنتهى ثم أما بعد. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Sebuah kalimat yang menjadi wasilah antara seorang hamba dengan Rabb-nya, yang menandakan kedekatan antara seorang hamba dan penciptanya. Karena dengan mengucapkan alhamdulillah, maka dia seakan-akan selalu mengingat nikmat Allah. Dia selalu mengingat Allah apapun keadaan dia ada. Salawat serta salam kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan adanya beliau maka terutuslah atau sampailah wahyu kepada kita, dan bisalah kita memilih jalan yang baik dan juga jalan yang buruk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terkait kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, ya 10 kaidah dalam metode pensucian jiwa. Dan alhamdulillah kita sampai di kaidah atau metode ke-7, yaitu tentang tadzakkurul maut wa liqa'illahi azza wa jalla, yaitu mengingat kematian dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan ini ada bukan untuk nakut-nakutin, ya. Jadi jangan ada yang takut, ya, ketika tahu judulnya maut, kematian, ya. Habis itu langsung mundur, tidak hadir kajian dulu, ya. Besok-besok lagi, enggak, ya. Adanya kematian ya tidak untuk ditakuti. Adanya kematian itu sebagai pengingat kita. Dan itu adalah sebuah fenomena yang pasti akan terjadi. Ya. Sebuah fenomena yang pasti akan terjadi, dan ini sudah terjadi bahkan dari orang-orang sebelum kita. Bagaimana dari Nabi Adam dan Hawa? Bagaimana sebaik-baiknya manusia, Nabi Muhammad SAW saja menjumpai yang namanya kematian. Bagaimana orang-orang yang datang sebelum kita, yang mungkin lebih baik secara fisik, lebih baik secara kesehatan, lebih baik secara finansial, tapi mereka sudah mendahului kita. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melewati sebuah kuburan, ya, ketahuilah bahwa di dalam gundukan tanah tersebut, di atas batu nisan tersebut, di dalamnya ada manusia yang dahulu mungkin mereka pernah berjalan bersama kita. Kita pernah tertawa bersama mereka. Kita pernah bersenda gurau dengan mereka. Tapi tempat kembali mereka adalah di tanah tersebut. Dan sejatinya setiap detik kita, setiap waktu yang lewat dari kita, sebenarnya kita sedang menuju kematian tersebut. Kita sedang menghampirinya. Maka yang namanya kadang ulang tahun itu tidak tepat dirayakan, ya. Ulang tahun, bertambahnya umur, itu tandanya apa? Semakin dekat dengan kematian, ya. Tapi dirayakan dengan apa? Bahagia, ya, Masya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah kematian yang pasti mau tidak mau, kita ingin dan tidak ingin, pasti akan menjumpai kita. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah." Dimanapun kalian berada, apapun yang melindungi kalian, bahkan jika kalian berada di sebuah benteng yang kokoh, yang musuh tidak bisa menghampiri kalian, tapi tentulah kematian pasti akan bisa sampai kepada kalian. Bagaimanapun, ya,
Kalau ada orang yang mengatakan saya bisa menghindar dari kematian, maka ini adalah omong kosong. Ini adalah omong kosong. Ketika ajal itu sudah datang, maka apa kata Allah? La yastakhiruna minhu sa'ata wa la yastaqdimun. Maka tidak akan ada yang bisa memajukannya dan juga tidak akan ada yang bisa mengakhirinya. Ketika telah ditetapkan bagaimana dia meninggal, kapan dia meninggal, maka saat itu dia meninggal. Ya. Lalu bagaimana? Lalu apa kaitannya kematian dengan pembahasan kita? Yaitu hendaklah seorang muslim yang dengan diutusnya Rasulullah, adanya Rasulullah membawa ilmu. Dan ilmu ini adalah bekal kita untuk berjumpa dengan Allah nantinya. Dan dengan ilmu inilah kita bisa mempersiapkan tempat kembali terbaik. Orang-orang yang melalai ya dari ilmu-ilmu. Jamaah, di akhirat nanti ada 3 golongan. Di akhirat nanti ada 3 golongan. Yang pertama adalah mereka orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak mempercayai Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Sehingga mereka tahu bahwa tempat mereka adalah di nerakanya Allah. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang melakukan dosa dan belum sempat bertaubat sampai ajal menantinya. Kemudian yang ketiga adalah kaum muslimin yang malas-malasan dalam ibadah, yang lalai dalam ibadahnya, dan mereka merugi di sini. 3 golongan ini adalah 3 golongan yang semuanya celaka. Dan ketahui dan perlu dibuktikan nanti. Ketika semua orang sudah meninggal, ketika memang sudah ditunjukkan neraka dan surga, ketika semua orang yang masuk neraka, maka setiap dari mereka ridho dengan keputusan Allah. Mereka semua ridho, bahkan tahu bahwa Allah adalah zat yang paling adil. Kenapa begitu? Karena dalam kehidupan dunia, bahkan sebelum datangnya kematian, Allah telah mengutus Rasulnya. Allah telah turunkan ilmu-ilmunya. Ini cara kalian agar selamat di dunia. Ini agar kalian bisa sampai negeri akhirat sesuai dengan tujuan kalian, yaitu surga. Sehingga di sini terangkatlah hujjah. Enggak ada lagi bantahan hujjah bagi manusia. Maka Allah adalah zat-zat yang paling adil. Maka setiap orang yang masuk neraka ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas di awal bahwa kematian ini adalah sebuah fakta dan pasti fenomena yang akan terjadi. Enggak melihat entah dia sudah tua, entah dia masih muda, entah itu anak-anak ataupun bahkan janin yang masih dalam perut ibunya. Enggak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang. Enggak ada yang tahu apakah kematian itu akan datang kepada orang-orang yang baik dahulu ataukah kepada orang-orang yang buruk dahulu. Enggak ada yang tahu apakah kematian itu datang ketika orang yang baik ini berubah atau berpaling dari jalan Allah, ataukah orang-orang yang buruk kembali bertaubat di jalan Allah. Kita nggak ada yang tahu, dan kita tidak akan bisa memilih bagaimana akhir hayat kita. Bahkan hal ini saja terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innakum mayyitun." Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang akan mati. Pasti engkau akan mati ya Muhammad, dan orang-orang yang setelahmu pasti juga akan mati. Atau orang-orang yang selainmu pasti akan mati. Maka ketika kematian itu pasti datang, kematian itu pasti nyata adanya, dan kita tidak tahu kapan datangnya, renungi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah kita semua, laki-laki, wanita, tua, muda, semua
Apa? Perbanyaklah dari kita mengingat yang namanya penghancur segala kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Sehingga para ulama mentafsirkan apa sih itu kematian. Kematian adalah faisal baina hadzal dar wa darul qarar. Kematian itu seperti pemisah antara kehidupan dunia yang sekarang kita jalani dengan kehidupan yang telah dijanjikan oleh Allah. Siapa dari kita yang mengira? Apakah ingin terus kita bangun tidur, kemudian kita bersenda gurau dengan keluarga, kemudian kita berangkat kerja, tanpa ketahui suatu saat hal itu akan terputus. Wal fasil baina waqtal amal wal jazaa alaih. Dan juga kematian itu sebagai pemisah antara waktu di mana seorang hamba itu bisa beramal. Kalau ditanya kapan waktunya beramal, ketika masih hidup, ketika masih di dunia, inilah waktul amal. Dan waktu hisab kapan? Yaitu nanti ketika sudah di akhirat, yaitu datang setelah kematian. Wa huwal haddul fariq baina taqdimiz zadi wa mulaqati jazaohu. Dan ini ya adalah batasan seperti sebuah garis bagaimana seorang bisa menyiapkan perbekalannya dan bagaimana dia menjumpai balasannya. Maka seandainya kehidupan dunia ini digambarkan itu seperti sebuah jembatan. Kita masih berada di ujung jembatan ini. Kita sedang menyiapkan diri. Apa yang perlu saya bawa supaya saya sampai ke seberang. Ketika dia membawa apa yang dipentingkan, apa yang dia butuhkan, maka langkahnya tidak akan goyah ketika menyeberangi jembatan tersebut. Sampai dia menjumpai seberang jembatan tersebut. Tapi ketika dia membawa barang-barang yang tidak diperlukan, semua yang dia inginkan dari kehidupan dunia, semua yang tidak ada kepentingan baginya dia gapai, maka dia akan oleng, dia akan terombang-ambing kanan kiri, maka bisa jadi dia jatuh ke kanan ataupun ke kiri, celaka dunia akhirat dan tidak sampai ke ujungnya. Waliyadzubillah. Inilah kehidupan. Ya. Inilah yang namanya kehidupan. Kemudian dikatakan fala majala ba'dahu li taubati wal istighfari minas sayyi'at. Maka setelah datangnya kematian, ya, setelah datangnya kematian, maka tidak ada lagi yang namanya taubat. Tidak ada lagi yang namanya istighfar dari perbuatan-perbuatan buruk. Maka kalau dikatakan, ya, atau anak tanya, ada enggak sih hantu gentayangan? Ada enggak Bapak-bapak Ibu? Di sini siapa yang pernah lihat setan? Biasanya tadi aku lihat setan lewat kuburan ngebut. Ya. Jalan gelap, klakson terus ting 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 ting, ya. Takut kalau ada putih-putih lewat misalnya. Ya, ada enggak? Ya, ketahui. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, seandainya ada seorang manusia yang mengaku melihat setan ataupun jin, jangan ambil perkataannya. Maksudnya apa? Cap orang ini sebagai seorang pendusta. Ya. Ini perkataan Imam Syafi'i. Ya. Jadi tidak ada namanya roh gentayangan. Ya, roh keluar dari kuburan menghampiri keluarganya, ya, atau masuk ke dalam mimpi-mimpi orang, ya, ataupun apa? Bahkan sampai menemui orang yang membunuhnya misalnya. Itu semua tidak ada. Itu semua hanya karangan rasa takut manusia yang mengganggu manusia dari apa? Ibadah kepada Allah. Takut subuh-subuh ke masjid masih gelap, takutnya ada ya, setan lewat. Ya. Takut isya ke masjid, ya, takutnya nanti ada yang lewat gangguin di jalan. Ada orang nangis kemarin, ya waliyadzubillah. Ini semua adalah perkataan-perkataan dusta. Ya. Maka kenapa? Lihat tadi bahwa kehidupan ataupun kematian itu adalah seperti batas, ya, yang memisahkan antara waktu taubat dan istighfar.
Maka setelah orang itu meninggal, tidak ada lagi yang namanya taubat ataupun istighfar. Bahkan ketika datang sakaratul maut, saat itu sudah tidak diterima lagi taubatnya. Maka seandainya jika seorang itu masih bisa bangkit dari kuburnya, walau hanya 1 menit, ya, orang meninggal, dibunuh oleh orang lain. Kira-kira kalau dikasih waktu 1 menit keluar dari kubur, bakal ngelakuin amal soleh, atau memperbarui syahadatnya, atau dia datengin pembunuhnya. Hah? Kira-kira mana? Beramal. Ya. Ketika diberikan. Tapi ini hanyalah sebuah angan-angan saja. Ya. Ini nggak akan bisa. Ya, nggak akan pernah terwujud. Ya. Dalam ayat, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika telah sampai kepada dari kalian yang namanya kematian, qala rabbirji'un, maka orang-orang mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, keluarkan kami dari kubur, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Ya. Maka nggak ada itu, orang-orang kadang mengatakan sekarang, ya jamaah ini waliyadzubillah, mereka mengatakan saya tidak takut mati. Kalau mati masuk neraka nggak apa-apa, masuk neraka saja. Toh saya juga masuk neraka bersama teman-teman, saya nggak akan kesepian di neraka. Waliyadzubillah. Ya, ketahui kalau orang sudah masuk ke dalam neraka, bahkan kena setetes dari api neraka, maka semua kenikmatan, kekayaan yang dia pernah rasakan di dunia, kenikmatan mungkin dari istri-istri ataupun wanita-wanita yang tidak halal baginya, semua itu hilang. Rasa tersebut hilang semua. Tapi berbeda ketika masuk surga. Ketika di kehidupan dunianya dia merasa dirinya ini fakir, dia merasa kesusahan, dia merasa dihinakan oleh manusia, tapi dia bersabar di jalan Allah. Ketika langkahnya menginjak sedikit dari surga, maka semua kegundahan, semua yang dia rasakan dari letih di dunia hilang menjadi sebuah kebahagiaan. Inilah balasan yang telah aku nantikan. Maka nggak ada caranya orang-orang mengatakan kalau dalam neraka nanti saya mau foya-foya, saya mau senang-senang dengan teman-teman saya. Nggak ada. Lihat, ketika seseorang bisa dibangkitkan dari kubur, mereka akan mengatakan apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan, yang dulu aku lalai, yang dulu engkau berikan aku nikmat tapi aku tidak syukuri ya Rabb. Apa jawaban Allah? Kalla, itu nggak mungkin, nggak akan pernah ada. Innaha kalimatun huwa qailuha, yang engkau katakan ini adalah omong kosong saja. Ketika engkau meminta kembali ke dunia ingin beramal soleh, itu hanya omong kosong saja. Karena apa? Seandainya Allah benar-benar mengembalikan dia ke dunia, mungkin 1 pekan, 2 pekan dia apa? Beramal soleh. Setelah itu dia kembali lagi ke perbuatannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena sesungguhnya di belakang dia ada barzakh, yaitu ada dinding pemisah antara kehidupan dia di kuburan dan kehidupan dia di alam dunia. Ya, makanya alam kubur disebut sebagai alam apa? Barzakh. Ya, karena adanya dinding. Ya, dan tentu ini kita nggak bisa melihat. Orang yang di dalam kubur nggak bisa melihat orang-orang yang di dunia. Yang orang yang di dunia tidak bisa melihat orang-orang di dalam kubur. Ya, nggak ada ceritanya seperti itu. Ya. Hanya siapa? Rasulullah SAW. Itu pun dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah diperlihatkan orang-orang yang apa? Disiksa di kuburnya. Karena apa? Tidak bersih dalam bersuci. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka inilah kematian. Pemisah dari segala amal yang bisa kita kerjakan. Ya, dan amal atau pemisah dari balasan yang akan kita dapatkan dari amal-amal kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah,
wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Selama hidup di dunia, bertakwalah kalian kepada Allah. Jalankan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah kepada dirinya bagaimana amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Apakah amalan ini sudah layak memasukkanku dalam surga? Apakah amalan ini sudah layak menyelamatkanku dari api neraka? Kita terus berpikir seperti itu. Ayyuhal jamaah. Dikatakan oleh seorang tabi'in. Beliau mengatakan, ini diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'in, yaqulu Ibrahim At-Taimi, "Mathaltu nafsi fil jannah." Aku membayangkan diriku. Aku membayangkan diriku berada di surganya Allah. Akilu samaraha. Aku memakan buah-buahannya. Wa ashrabu min anhariha. Dan aku minum dari sungai-sungainya. Wa aaniku abqaraha. Dan aku memeluk para bidadari-bidadari. Yang dibayangkan apa? Enak semua. Ya, makan buah-buahan surga, minum dari sungai-sungainya, ditemani oleh apa? Istri-istri, ya, yang telah disiapkan oleh Allah. Nikmat buatan bapak-bapak. Nah, coba dibayangkan mau atau enggak? Nah, kira-kira pengen nggak langsung masuk surga? Pengen, berarti siap mati nih ya. Ya. Kemudian apa? Dikatakan summa masaltu nafsi finnar. Kemudian bayangkan yang lain lagi. Aku memisalkan diriku, membayangkan diriku ada di neraka. Akilu min zakkumiha. Aku memakan zakkumnya, buah-buah yang berdurinya. Wa ashribu min sadidiha. Dan aku meminum nanah-nanah yang ada. Wa a'aliju salasilaha wa aglalaha. Dan aku terikat di antara rantai-rantainya. Coba dibayangkan, memakan buah zakum yang penuh dengan duri, diminumkan nanah, kemudian dalam keadaan terantai-rantai. Milih yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Maka nggak ada orang yang bisa menyombongkan dirinya kuat menghadapi siksa neraka. Bahkan dalam kehidupan dunia saja. Ada nggak orang yang bisa makan buah berduri? Itu kalau durian dimakan langsung sekulit-kulitnya bisa atau enggak? Nggak bisa, sobek. Ya. Bagaimana di akhirat? Tentu lebih lagi. Ya. Atau ada nggak orang yang mau makan atau minum nanah di dunia? Nggak ada. Dan nanah di akhirat itu lebih panas lagi, lebih buruk lagi. Ada nggak orang yang jalan mau dengan rantai? Diikat dirinya dengan rantai? Nggak ada. Kalau seandainya di kehidupan dunia saja dia tidak mampu, maka bagaimana dengan kehidupan nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apa? Faqultu li nafsi. Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan pada dirinya, "Ayyi nafsi, wahai diriku." Atau celaka dirimu, nafsi. Atau dirimu celaka. Ayyu syai'in turidin. Tempat mana yang engkau inginkan? Tempat mana yang kau inginkan? Bayangan mana yang ingin kau wujudkan? Qalat, uridu an uradda ila dunya. Aku tidak ingin. Aku ingin kembali saja ke dunia. Fa'amala salihah. Agar aku bisa melakukan amal saleh. Qala, maka aku katakan kepada diriku, qultu fa anta fil umniyah fa'amali. Maka sekarang engkau berada di dalam dunia tersebut. Engkau sekarang masih bisa beramal, maka beramallah. Ya. Jangan tunggu nanti datangnya apa yang kalian bayangkan. Ya. Ketika kita membayangkan, jangan tunggu apa yang kita bayangkan terjadi. Tapi apa? Ketika sekarang saya masih di kehidupan dunia, maka saya waktunya beramal. Maka ini waktu tepat saya beramal. Kita manfaatkan waktu kita. Karena setelah ini hanya satu dari bayangan tersebut.
yang akan terjadi pada diri kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kematian pernah digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sebuah kotak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambar sebuah persegi, menggambar sebuah persegi, kemudian diberikan garis-garis yang banyak di antaranya. Kemudian Rasulullah menggambar lagi satu garis panjang yang melewati persegi tersebut. Kemudian mengatakan bagaimana? Garis-garis kecil ini adalah manusia. Garis-garis kecil ini adalah manusia. Sedangkan persegi ini adalah kematian. Yang seakan-akan apa? Kematian ini selalu mengintai manusia. Dimanapun, kapanpun. Dan jika Allah menginginkan kematian pada seorang hamba, dalam suatu keadaan, Allah pasti akan berikan dia hajat di dalamnya. Bisa dipahami atau tidak? Ketika Allah menginginkan kematian pada seseorang, pasti Allah akan berikan hajat dia pada hal tersebut. Ketika dia ingin apa? Allah ingin orang ini mati dalam kecelakaan. Waliyadzubillah. Kita berlindung dari Allah dari musibah ini. Allah biarkan dia apa? Keluar dari rumahnya. Pergi dari rumahnya. Ketika Allah ingin dia meninggal dalam keadaan sujud, maka Allah perintahkan atau Allah arahkan hatinya untuk pergi ke rumah Allah atau melaksanakan sholat. Ketika Allah ingin dia meninggal dalam keadaan foya-foya, tidak sedang beramal soleh atau sedang bermaksiat, maka Allah bukakan hatinya untuk bermaksiat. Waliyadzubillah. Maka kita berlindung dari Allah, dari amalan-amalan yang membawa kita kepada su'ul khatimah. Dan kita meminta kepada Allah agar kita diwafatkan dengan husnul khatimah. Ketika dari tadi garis persegi tadi, itu adalah kematian yang selalu mengintai manusia. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya, kematian itu bisa datang kepadanya. Kemudian satu garis di luar, itu adalah harapan manusia. Angan-angan manusia. Nanti 10 tahun lagi, saya mau poligami. Ini nggak sampai 10 tahun, ceklek. Putus mati. Angan-angannya berlebihan. Nanti besok saya mau bantu orang fakir miskin. Qadarullah tidak sampai besok apa? Sudah meninggal. Atau bahkan orang ketika apa? Malas-malasan. Nantilah, sekarang sudah azan, nanti saya tunggulah 10 menit lagi saya baru sholat. Belum sampai 10 menit ternyata apa? Allah sudah wafatkan. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Maka inilah gambaran kematian. Dia pemutus segala angan-angan manusia. Kadang banyak orang yang merencanakan ini itu, hancur angan-angannya ketika datang kematian. Dan kematian ayyuhal jamaah itu tidak datang hanya kepada orang yang tua ataupun sakit. Kadang kalau kita melihat orang yang sudah tua, kita mengatakan atau bahkan kasarnya ada yang mengatakan sudah bau tanah. Ini waliyadzubillah. Kadang belum tentu, kadang orang yang sudah tua ternyata malah yang lebih muda duluan yang meninggal. Kalau saja diperhatikan rumah sakit, kira-kira ada nggak jamaah yang pernah menghitung kursi-kursi atau ranjang-ranjang di rumah sakit? Pernah nggak ngitungin? Nggak pernah kan? Tapi kalau secara kasar saja dibayangkan, ranjang-ranjang di rumah sakit itu dengan orang yang ada di luar rumah sakit, banyakan mana? Banyakan mana? Yang di luar rumah sakit. Kasus kematian lebih banyak yang di luar rumah sakit atau di dalam rumah sakit? Di luar rumah sakit. Karena kematian gak memandang siapapun. Kematian gak memandang siapapun. Tua, muda, anak kecil. Tugas kita adalah apa? Bersiap. Tugas kita adalah mempersiapkan sebelum datangnya kematian. Dan ini adalah salah satu metode penting untuk mencapai tazkiyatun nafas.
Bersihnya jiwa kita ketika kita melihat, ya, ketika kita menaruh kematian di pada diri kita, maka kita apa? Akan selalu mengingat Allah. Dalam sebuah perkataan dikatakan, ya, man ja'ala, dikatakan oleh Shumaid bin Ajlan, ya, ini seorang ulama. Beliau mengatakan, man ja'ala al-mauta nasaba aini, atau man ja'ala al-mauta nasaba aini. Barang siapa yang menjadikan kematian itu di depan matanya, dia menaruh kematian, dia seakan-akan kesehariannya melihat kematian, lam yubali bidhaikid dunya, atau lam yubali bidikid dunya, maka dia tidak akan peduli dengan sempitnya dunianya. Ketika dia ditipu oleh orang, ketika dia kehilangan harta, ketika dia terzalimi, dia mengatakan apa? Ini semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Ya, yang menungguku bukanlah hartaku saja, tapi kematian itu. Sehingga dia melanjutkan amalnya. Ya. Wala bisa'yihi, ataupun juga dengan kelapangannya. Maksudnya apa? Ketika seseorang lapang, Allah berikan dia harta. Allah berikan dia menjadi orang yang kaya. Dia selalu mengingat bahwa harta yang Allah berikan tidak akan aku bawa mati. Kematian menungguku, ya. Keluarga pun pasti akan pergi dariku. Gak ada sejarahnya orang wanita, istri, ketika suaminya meninggal, ya, dia tinggal di kuburannya, tidur di kuburannya. Ada atau enggak? Sebagaimana dia tidur bersama suaminya setiap malam. Gak ada. Ya. Paling apa? 30 menit, 1 jam, 2 jam. Ya, dia menangis di kuburan, setelah itu apa? Pulang. Seminggu masih sedih, 2 minggu masih sedih, sebulan mulai berkurang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, langsung nikah lagi. Ya. Sudah dilupakan. Ya. Anak-anak pun seperti itu. Ya, keluarga seperti itu. Ya. Harta yang bisa kita bawa untuk menyiapkan kematian adalah apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Kita sedekahkan. Sehingga ketika Allah memberikan dia kelapangan, yang diingat apa? Ini waktu saya menyiapkan kematian. Ini waktu saya menyiapkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah. Tapi tentu dengan memberikan hak kepada istri dan anak dahulu. Ya, karena itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Jadi ketika seseorang menaruh kematian di depannya, maka bagaimanapun kehidupan yang mencapai dirinya, entah itu kesulitan duniawi atau kelapangan duniawi, semua itu akan mudah dia hadapi. Maka ini adalah salah satu apa? Manfaat dari mengingat yang namanya kematian. Jadi kalau bisa kita perinci, mengingat kematian yang pertama adalah membantu kita dalam mencari tazkiyatun nafas, membersihkan diri kita. Kemudian yang kedua, itu akan mempermudah hidup kita. Karena kita tahu bahwa semua dari kita pasti akan mati. Harta tidak akan kita bawa. Kesenangan dunia tidak akan ada yang menyertai kita di alam barzakh. Semua itu pasti akan kita tinggalkan. Sehingga kita fokus pada memperbaiki diri. Kemudian di antara manfaat yang lain, ya, adalah tastaiqidul qulubul ghafilah. Ketika seseorang itu mengingat kematian, maka hati-hati yang lalai ini akan sadar. Ya, hati-hati yang lalai ini akan sadar. Jangankan kematian, ketika dia mengingat Allah, ya, apa? Pasti setiap dia bermaksiat akan ada rambu-rambunya dari Allah. Bahkan ketika seorang pencuri saja mati di tangan massa itu lebih baik baginya. Tapi jangan dipraktekkan. Ya. Maksudnya gimana lebih baik di sisi Allah? Ketika dia mencuri pertama kali mungkin apa? Allah sudah kasih sinyal kepada dia, jangan mencuri. Ya, enggak ketahuan. Ya. Kemudian ketika mencuri lagi mungkin dia melihat beberapa orang, tapi dia berhasil mengambil lagi. Ya. Sampai ketika apa? Akhirnya dia mencuri lagi. Dia mengabaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di hati kecilnya, kemudian ketangkap massa, kemudian dihajar sampai meninggal, itu lebih baik. Kenapa? Itu sebentuk salah satu keringanan azab dunia yang dia terima untuk meringankan azabnya di akhirat. Ya. Jadi mengingat kematian ini sebagai salah satu apa? Cara
ya, untuk membangkitkan hati ketika sedang lalai, ketika ingin bermaksiat, ketika sedang pengen melihat sesuatu yang buruk, melakukan sesuatu yang buruk, ingat kematian. Maka itu akan membangkitkan atau membangunkan hati kita. Kemudian wa tahyal qulubul mayyitah, dia akan menghidupkan hati-hati yang mati. Hati-hati yang mati ini ketika mendengar nasihat dia acuh tak acuh. Ya, diperingati dia tidak akan dengarkan. Tapi ketika kematian sudah di depan mata, wah, tobatnya Masya Allah. Makanya banyak orang yang kadang maksiatnya jalan terus, Pak. Tapi ketika sudah mau sakaratul maut nih, ya, habis kecelakaan, wah, saya pengen mati tadi, tapi masih hidup. Keluar rumah sakit jadi orang yang alim, Masya Allah. Ya, dia tinggalkan maksiatnya, dia tinggalkan minum-minumnya, dia tinggalkan judinya, dia tinggalkan hal-hal yang membawanya kepada keburukan. Ya, sholatnya langsung soft awal terus, ya, ngajinya rajin terus. Ketika apa? Dia mengingat kematian atau ditampakkan kematian pada dirinya. Maka celaka orang-orang yang tidak pernah mengingat kematian sehingga dia lalai sampai akhir hayatnya, dan waliyahillah jika Allah jatuhkan kepada su'ul khatimah. Kemudian manfaat yang lain adalah wa yuhsinu iqbalal abdi 'ala Allah. Ya, dia akan lebih mudah menerima perintah Allah. Ketika datangnya perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya, apapun itu perintahnya, qumu ilas shalah atau wa'tuz zakata atau wattaqullah, maka mudah bagi dia menerima ajakan tersebut. Perintah tersebut apa? Mudah baginya diterima. Allah perintahkan salat, ya, maka saya salat. Allah perintahkan saya zakat, Allah berikan saya harta, saya harus zakat. Ya. Kemudian Allah perintahkan saya untuk menikah. Ya. Semua itu akan jadi mudah. Wa tazulul ghaflata wal i'rad an ta'atillah. Dan itu akan menghilangkan rasa-rasa yang tidak baik. Rasa-rasa ingin mengingkari perintah Allah. Rasa-rasa ingin maksiat, ya, itu akan hilang darinya. Kenapa? Karena ketika dia mengingat ketika mau maksiat, yang diingat apa? Wah, takutnya kalau aku maksiat mati. Ya. Aku mau ke sini, waduh, nggak jadilah. Ya. Takutnya nanti belum sampai tempat tujuan ke sana, celakaan mati. Ya. Alhamdulillah. Maka aktsir min dzikriha. Ya, berbanyak dari mengingat yang namanya kematian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayyul mu'minina afdal? Siapa kaum mukmin itu yang paling utama? Yang paling baik itu siapa? Ya, yang bagaimana? Qala ahsanuhum khuluqa, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dan ini yang harus kalian jadikan atau kita cari sebagai pasangan hidup, sebagai teman karib kerabat, sebagai keluarga, sebagai anak cucu kita. Ini tujuannya. Ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Kemudian sahabat melanjutkan, fa ayyul mu'minina aqyas. Lalu siapa muslim yang paling cerdas? Ya, tadi yang paling baik akhlaknya. Sekarang siapa yang paling cerdas ya Rasulullah? Qala aktsaruhum lil mauti dzakira. Yaitu seorang muslim yang banyak mengingat kematian. Orang yang paling cerdas adalah muslim yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Dan mereka yang paling banyak mempersiapkan atau paling baik bekalnya dalam menyiapkan kematian. Maka banyak dari kaum muslimin yang sekarang alhamdulillah, ya, orang kadang diberikan harta bagi dia apa? Dia lebih memilih untuk melaksanakan ibadah. Ya, karena inilah tujuannya. Ya, tujuan seorang ada diciptakan untuk apa? Ibadah. Maka kalau ditanya, apakah Allah menciptakan saya untuk sholat? Iya. Apakah Allah menciptakan saya untuk zakat? Iya. Apakah Allah menciptakan saya untuk puasa? Iya. Semuanya iya.
Ya. Dan sekarang banyak kaum muslimin yang masya Allah, ya, banyak dari mereka yang sudah mempersiapkan, ya, ini tanah untuk saya nanti kalau meninggal dikubur. Ya. Karena kita nggak tahu nih, jangan sampai kita menyusahkan keluarga kita bahkan setelah meninggal. Ya. Setelah meninggal masih cari-cari tanah di mana, nggak punya tahu tempat dikubur di mana. Bahkan dia belum menyiapkan kain kafannya, sehingga keluarganya ketika meninggal dia harus repot cari kain kafan kemana-mana. Ya, jangan. Kita sendiri yang mempersiapkan bagaimana kematian kita. Entah dimanapun kita meninggal. Ya. Dan mereka adalah sebaik-baiknya atau secerdas-cerdasnya orang karena mereka telah menyiapkan kematian mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Coba dipikirkan atau coba direnungkan. Perkataan seorang tabi'in. Beliau mengatakan pada dirinya, ya nafsi, wahai jiwaku, in ana mittu faman dalladhi yusalli anni ba'dal maut. Siapa yang akan menyolatkan aku ketika aku mati? Maka sebelum kita disolatkan, hendaklah kita rajin solat dahulu. Karena apa? Kita tidak tahu. Kalau ketika kita sudah berbaring, kita nggak tahu adakah orang yang akan mensolatkan kita. Ya. Apakah kita bisa disolatkan? Atau apakah Allah hilangkan mayat kita dari dunia ini? Kita nggak akan tahu. Maka pikirkan, ya, faman dalladhi yusalli anni ba'dal maut. Siapa yang akan mensolatkan kita atau mensolatkan aku ketika aku meninggal? Wa man sayasumu anni. Dan siapa yang akan berpuasa untukku? Wa man yatubu anni min dunubi wa tafridi. Dan siapa yang akan melakukan amal-amal sehingga Allah akan mengampuni aku. Ketika kita meninggal, ada nggak yang bisa melakukan itu untuk kita? Nggak ada. Ya. Amalan salat kita, puasa kita, taubat kita tidak bisa diwakili oleh orang lain. Ya. Dan sekarang dengan PD-nya ada orang yang mengatakan, ayo maksiat, dosamu saya tanggung. Ya. Pernah dengar perkataan seperti itu? Ya. Ayo maksiat sama-sama, dosamu saya tanggung. Bisa atau enggak? Enggak bisa. Sebagaimana amalan pahala enggak bisa ditanggungkan dengan orang lain, maka apa? Dosa pun juga enggak bisa. Justru yang ada apa? Malah berkali-kali lipat. Ketika dia mengajak maksiat, yang mengajak dapat dosa, yang diajak dan melakukan dapat dosa. Tapi bedanya yang mengajak dosanya dua kali lipat. Ya. Tambah seger. Ya. Tambah seger. Ya. Begitu pula dengan amal. Ya, walaupun kalau kita sekarang mendengar ada yang namanya apa? Badal umroh, ya, ada badal haji, ya, untuk mengganti. Bagi orang-orang apa yang sudah meninggal atau tidak mampu melaksanakan ibadah umroh dan haji sehingga ingin diwakilkan oleh orang lain. Ini pahalanya bisa sampai. Tapi dalam ibadah ini, ketika seseorang lupa atau luput dalam sholatnya, bisa nggak digantikan orang lain? Anaknya ikut menggantikan sholatnya, nggak bisa. Oh, orang tuaku masih ya belum puasa kemarin, saya puasa untuk mereka. Bisa atau enggak? Nggak bisa. Ya. Hanya bisanya apa? Dimintakan taubat dari anak-anak ataupun keluarga yang saleh. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita sudah tahu kematian pasti datang dan yang kita bayangkan ya itu tidak tentu semuanya bisa terwujud dengan yang namanya pemutus tadi. Kemudian ketika kita membayangkan bagaimana kehidupan yang akan kita miliki setelah datangnya kematian. Kemudian dari apa yang kita bayangkan ketika kematian itu mendampingi kita. Bagaimana kita menjadi seongkok daging yang tidak memiliki jiwa. Yang dia hanya tubuh yang nantinya akan kembali ke tanah. Maka tidak akan ada lagi yang bisa kita lakukan. Maka masihkah kita ya, lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masihkah kita jauh dari tanda-tanda Allah. Kita ini umat yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena semenjak 1400 tahun yang lalu
Rasulullah atau ada seorang Rasul yang diutus membawa bocoran. Kita diberitahu bagaimana kita selamat dunia, bagaimana kita selamat di akhirat, bagaimana gambaran orang-orang yang melakukan dosa di akhirat, dan bagaimana gambaran orang-orang yang melakukan kebaikan di akhirat. Kita sudah dapat bocorannya. Orang kalau ujian dapat bocoran, lulus atau enggak, Pak? Lulus. Lalu bagaimana kita mau lulus dari surga, dari dunia? Kita ikuti bocoran dari Allah. Ya. Maka setiap orang punya bocorannya. Setiap orang punya bocorannya. Bahkan saya yakin setiap antum punya Al-Quran di rumah. Dan itu adalah sebaik-baik kitab bocoran. Ya. Yang mana kita bisa bayangkan, oh saya mau dapat surga, ini jalannya. Saya mau terhindar dari neraka, oh ini jalannya. Ya. Kita semua bisa, maka pilih. Ya. Mau kita lulus atau kita gagal. Tapi bedanya kalau ujian gagal masih bisa diulangi. Tapi kehidupan kalau sudah gagal, maka tidak akan bisa terulangi. Kita tutup kajian kita dengan sebuah syair. Ya. Dikatakan, ya ibna Adam, ila mata fil lahwin wa la'bin wal mauta nahwaka fahu. Wahai anak cucu Adam, sampai kapan? Wahai anak cucu Adam, sampai kapan kalian mau terus lalai? Sampai kapan kalian mau terus senang-senang? Sampai kapan kalian masih terus tidak menghiraukan perintah Allah? Wal mautu nahwaka fahu. Sedangkan kematian telah membuka mulutnya di hadapanmu. Kematian siap menerkammu kapan saja. Maka sampai kapan kita akan terus dalam keadaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum ayuhal jamaah. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat baik bagi anak pribadi ataupun jamaah semuanya. Kita berlindung dari Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhir yang buruk, dan kita meminta kepada Allah agar diberikan akhir-akhir yang baik ataupun husnul khatimah. Kapanpun kita, dimanapun kita, dan bagaimanapun keadaan mati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasna'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.